Kalau beberapa waktu lalu Pongki sempat bahas cooling fan dengan konsep yang cukup niat, kali ini kita bakal coba cooling fan lain yang secara konsep sebenarnya mirip, tapi datang dari brand berbeda. Desainnya masih khas gaming cooler, ada RGB bentuk futuristik, dan layar digital yang bikin tampilannya terlihat modern. Sekilas vibes-nya mirip sama cooler sebelumnya. Ibarat sepupu jauh yang mukanya mirip, tapi nasibnya beda. Nah, pertanyaannya, dengan konsep yang hampir sama ini, apakah performanya juga bisa setara? Atau justru ada perbedaan yang cukup signifikan? Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pongki di sini. Dan kali ini kita kedatangan Memo CX15 Mobile Cooler. Nah, Memo sendiri sebenarnya bukan nama baru di industri cooling fan, terutama yang udah pakai teknologi Peltier. Jadi bukan sekedar jual tampilan doang guys. Lewat CX15 ini mereka hadir dengan fitur yang cukup lengkap. Bahkan udah support mode AI. Nah, speknya itu beneran oke nggak ya? Biar lebih jelas, kita mulai aja reviewnya. Dari segi kemasan, Memo CX15 ini menggunakan box drawer berbahan karton tipis yang di dalamnya ada box berbahan plastik mika untuk melindungi produknya. Secara looks, kemasan ini tampil lebih clean dan minimalis dibanding beberapa cooling fan lain yang biasanya penuh grafis. Box ini didominasi warna hitam dengan aksen gambar produk di bagian depan, plus deretan informasi selling point yang sebagian ditulis menggunakan bahasa Mandarin. Gak ketinggalan, ada juga deretan kode produksi. Informasi yang ditampilkan cukup jelas, nggak terlalu rame tapi tetap informatif. Sekarang kita lihat isi dalam boxnya, yang mana berisi satu buah unit CX15 cooling fan, satu buah kabel USB Type A to C sepanjang 100 cm, satu buah magnetic plate, dua buah clip holder, dan gak ketinggalan ada juga satu buah manual book. Untuk isi kelengkapannya bisa dibilang standar aja sih. Yang oke, lagi-lagi kita dikasih dua metode pemasangan. Jadi fleksibel, mau pakai yang praktis tinggal tempel atau pakai klip kalau nggak mau casing kotor ditempelin magnet. Masuk ke desain dan build quality, Memo CX15 ini mengusung bentuk bulat yang sebenarnya cukup umum di kelas cooling fan HP. Tapi meskipun bentuknya familiar, secara overall tampilannya tetap terasa modern dan punya karakter gaming yang kuat. Material utamanya menggunakan plastik berwarna hitam dengan detail chrome dan finishing yang halus. Saat dipegang, feel-nya terasa solid, nggak ada kesan ringkih atau kopong. Untuk ukuran cooling fan di kelasnya, build quality seperti ini udah cukup meyakinkan dan nyaman dipakai dalam jangka waktu lama. Dengan build yang cukup solid ini, bobotnya ada di 71 gram dan ketika ditambah clip holder menjadi 81 gram. Sementara untuk dimensinya, diameter dari produk ini ada di 6 cm dengan ketebalan di 3 cm. Menurut Pongki, ukuran dan bobot seperti ini masih tergolong aman lah. Saat dipasang di HP, nggak kerasa terlalu berat dan grip tangan juga masih nyaman. Jadi nggak terlalu mengganggu saat dipakai gaming. Sekarang kita masuk ke detail desainnya. Kita mulai dari bagian yang akan menempel ke bodi HP. Pada bagian ini hanya terdapat plat pendingin berbentuk lingkaran yang jadi area utama penyerap panas dari HP. Beralih ke sisi luar, di bagian ini jadi area paling estetik dari cooling fan karena menampilkan kipas dengan 7 bilah. Kipas ini juga dipadukan dengan grill dan sentuhan RGB lighting di sekelilingnya. Menariknya, saat produk dicolokkan lampu RGB akan langsung menyala otomatis. Lebih lanjut, terdapat juga layar digital di bagian tengah yang berisikan informasi mode dan suhu plat secara real time. Sayangnya nggak ada informasi watt guys, kayak produk Neiku yang sebelumnya kita bahas. Masih di bagian yang sama, terdapat juga satu buah tombol multifungsi yang tersedia opsi single click, double click, dan juga tahan. Untuk single click sendiri di sini sebagai tombol power sekaligus gonta-ganti mode, sedangkan double click buat set RGB. Sementara hold untuk teman-teman matiin RGB-nya. Berikutnya, kita lanjut ke bagian samping. Pada bagian ini terdapat ventilasi udara sebagai jalur airflow. Sementara di bagian bawah terdapat port Type-C sebagai power input. Masuk ke masalah performa, produk ini menggunakan teknologi semikonduktor cooling alias Peltier. Cara kerjanya ya sama aja lah kayak beberapa cooling fan yang sebelumnya pernah kita bahas. Panas dari HP diserap oleh plat pendingin, lalu panas dibuang keluar lewat kipas.
Di beberapa produk serupa, teknologi ini mampu menghasilkan bunga es. Nah, waktu Pongki tes di produk ini, dalam waktu sekitar 1 menit udah mulai muncul embun tipis. Sementara untuk muncul bunga es yang lumayan tebal, kita harus nunggu sekitar 10 menit. Lebih lanjut, produk ini dibuat cukup simpel karena hanya terdapat 2 mode, yaitu mode 1 dan AI. Mode 1 ini bisa dibilang mode paten. Performa udah ditentukan, jadi tinggal pakai tanpa perlu ribet atur-atur lagi. Cocok buat yang mau langsung main tanpa mikirin setting. Sementara mode AI lebih pinter. Dia bakal menyesuaikan kecepatan kipas secara otomatis mengikuti suhu HP. Jadi kalau HP mulai panas, kipas langsung ngegas. Tapi kalau suhu udah stabil, dia bakal nurunin performanya sendiri. Lebih fleksibel dan terasa adaptif saat dipakai gaming. Sementara itu, terkait kecepatan kipas pada mode 1, hasilnya ada di 643,7 rpm. Sedangkan untuk mode AI bersifat fluktuatif menyesuaikan kondisi. Pindah ke urusan kebutuhan daya, informasi di spek sheet-nya, cooling fan ini membutuhkan supply power eksternal sebesar 5 volt 3 ampere atau 15 watt lah. Saat dites menggunakan charger yang support 20 watt plus kabel bawaan dari cooling fan ini, konsumsi daya mode 1 saat idle maupun dipasang ke HP stabil di kisaran 14 watt. Sementara itu, mode AI lebih hemat karena saat idle konsumsi dayanya di bawah 10 watt guys. Ketika dipasang ke HP dan suhu mulai meningkat, konsumsi dayanya akan otomatis naik di atas 10 watt hingga sekitar 14 watt untuk memberikan pendinginan lebih maksimal. Jadi, mode AI terasa lebih pintar karena performanya menyesuaikan kebutuhan, lebih hemat saat santai dan lebih kencang saat dibutuhkan. Nah, gak usah pakai lama, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Di sini Pongki bakal lihat sejauh mana efek Memo CX-15 saat dipakai di penggunaan real. Buat pengetesan kali ini, Pongki pakai Infinix Note Edge dengan spesifikasi chipset MediaTek Dimensity 7100 5G dengan RAM 8GB LPDDR5X. Secara spek sih ini udah cocok lah performanya buat gaming. Jadi udah ideal buat ngelihat cooling fan ini berpengaruh apa enggak ya buat ngejaga performa. Selain itu, buat mengeluarkan maksimum performance-nya, Pongki bakal pakai Cuktek 30 Ultra dan dicolok ke port Type A yang mampu suplai daya hingga 22,5 watt. Untuk skenario pengujiannya, Pongki siapin 3 skenario, yaitu non-fan, mode 1, dan mode AI. Setiap pengujian akan ada jeda 10 menit supaya suhu HP kembali normal. Dan pengujian ini Pongki lakukan di ruangan dengan temperatur 25 derajat Celcius. Kita mulai dari yang pertama. Pongki akan tes benchmark menggunakan Antutu Benchmark versi 11.0.9. Hasilnya di mode 1 performanya tercatat naik ke sekitar 14 ribuan poin atau 1,86% dibanding non-fan. Lalu saat diganti ke mode AI, performanya kembali naik tipis sekitar 0,71% dibanding mode 1. Dan kalau ditarik dari kondisi non-fan ke mode AI, total peningkatannya ada di kisaran 2,59%. Nah, dari pengujian ini terlihat kalau fan cooler ini emang masih terbukti bisa ngasih tambahan performa. Meskipun kenaikannya tipis, peningkatan dari tiap skenario pun terlihat wajar dan gak ada yang aneh-aneh. Jadi mending kita lanjut ke tes game. Yang pertama yaitu Genshin Impact. Dari hasil pengujian, kelihatan kalau performanya cukup konsisten dan efek cooling fan ini langsung kerasa. Dari kondisi tanpa kipas ke mode 1, performanya naik sekitar 20,36%. Lalu saat masuk ke mode AI, performanya memang turun tipis sekitar 2,97% dibanding mode 1. Tapi kalau dibandingkan langsung dengan kondisi tanpa kipas, mode AI ini masih unggul sekitar 16,79% guys. Sedangkan untuk game eFootball, sama seperti Genshin, hasilnya naik turun di antara mode 1 dan AI. Walaupun selisihnya lebih kecil. Dari kondisi tanpa kipas ke mode 1, performanya naik sekitar 5,64%. Lalu saat masuk ke mode AI, performanya turun tipis sekitar 1,38% dibanding mode 1. Tapi kalau dibandingkan langsung dengan kondisi tanpa kipas, mode AI ini masih unggul sekitar 4,18%. Untuk Mobile Legends, hasilnya juga mirip seperti football, yaitu cukup stabil di semua mode. FPS berada di kisaran 89-90 FPS, dengan peningkatan tertinggi cuma sekitar 1 FPS doang. Jadi bisa disimpulkan, kalau kita lihat dari hasil mode AI yang kadang lebih rendah dari mode 1, ini karena mode AI dibuat adaptif. Dia nyesuaiin pendinginan dengan kondisi HP, bukan nge-push performa terus-terusan. Intinya mode 1 fokus ngejar performa mentah, sementara mode AI lebih ke menjaga keseimbangan antara performa dan suhu.
Selain itu, kalau dilihat dari hasilnya, cooling fan ini paling terasa manfaatnya di skenario berat, baik itu benchmark maupun game yang memang sensitif sama suhu seperti Genshin Impact. Di kondisi ini, pendinginan bantu ngurangin potensi thermal throttling, sehingga performa bisa naik dan lebih konsisten. Sementara itu, di game yang bebannya lebih ringan atau memang udah stabil dari sananya seperti football atau Mobile Legends, efeknya ke performa nggak terlalu signifikan. Bukan karena kipasnya nggak bekerja, tapi karena memang HP-nya nggak terlalu kepanasan sejak awal. Di sini fungsi cooling fan lebih ke ngejaga suhu dan kestabilan jangka panjang, bukan ngejar FPS tinggi. Selain performa, produk ini juga terbukti membantu menurunkan suhu perangkat. Selama pengujian, Pongki mengecek suhu HP dan fan cooler menggunakan FLIR kamera. Dan hasilnya kalau dilihat dalam bentuk persentase, hasilnya cukup kontras antara benchmark dan gaming. Di tes benchmark, saat berpindah dari kondisi tanpa kipas ke mode 1, suhu justru naik di kisaran 18-22%. Sementara di tes gaming, hasilnya lebih normal. Dari suhu tanpa kipas ke mode 1, suhu justru turun tipis di kisaran 1-3%. Di sini terlihat adanya anomali saat penggunaan benchmark guys, yang mana kondisi non-fan ke mode 1 justru suhunya malah naik. Menurut Pongki, ini terjadi karena HP-nya digempur. Jadi cooling fan-nya juga ikutan kerja keras. Hasilnya udara panas yang keluar dari airflow malah balik lagi ke bodi HP. Makanya suhu HP jadi naik. Nah, beda cerita kalau buat gaming. Hasilnya lebih normal karena beban kerja lebih realistis. Jadi pendinginan bisa bekerja lebih stabil. Dan waktu Pongki cek suhu fan coolernya sendiri, hasilnya juga masih tergolong aman guys. Suhu maksimum yang tercatat ada di angka 48,1 derajat Celcius saat berjalan di mode 1. Titik terpanasnya ada di bagian airflow samping. Karena itu pastiin ya teman-teman, bagian airflow samping ini nggak tertutup supaya pembuangan panas tetap maksimal. Nggak cuma ngecek suhu panas saja, di cooling fan ini juga bakal Pongki cek sedingin apa sih platnya. Dan dari hasil pengukuran, suhu plat pendinginnya menyentuh angka terdingin di minus 4 derajat Celcius dengan rata-rata di kisaran minus 3,2 derajat Celcius. Overall, menurut pendapat pribadi Pongki, Memo CX-15 Mobile Cooler ini bukan cooling fan yang kelihatan hasilnya secara gamblang. Karena ya emang kenaikan performanya nggak beda jauh guys setelah pemakaian cooling fan ini. Jadi kalau ekspektasi kalian FPS bakal naik 2 kali lipat, mending skip aja, karena ini bukan jawabannya. Tapi kalau tujuannya buat menjaga suhu HP tetap stabil dan tangan tetap nyaman pas main game, cooling fan ini sudah oke banget di kelasnya. Apalagi harganya cuma di kisaran 150 ribuan. Udah masuk akal buat apa yang kita dapat. Buat yang berminat, link pembelian toko hijau dan oranye udah Pongki taruh di deskripsi ya. Kira-kira menurut kalian dengan budget segitu dan udah bisa jaga kestabilan HP kita, like di check out ya. Drop pendapat kalian di bawah. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus cek juga sosial media serta website Pichel Media Group melalui link di deskripsi. Mampir-mampir juga ke YouTube channel kita yang lain, yaitu Pichel Main Games yang bahas game konsol, PMG Frames yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari Pongki kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Cooling fan bagus ya, yang penting nggak sedingin sikapnya dia lah.